Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Insyaallah pada pagi yang mulia ini, di hari yang disebut dengan Sayyidul Ayyam, hari termulia sepanjang zaman, hari Jumat, kita akan melanjutkan tadabbur Al-Quran, tafsir Al-Quran di surat Al-A'raf yang sudah memasuki ayat 59 sampai dengan ayat 78. Kita awali dari ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi i'budullah. Ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Inni akhafu alaikum azaba yaumin azim. Sadaqallahul azim. Pembahasan ayat-ayat 59 sampai dengan ayat 78 berbicara tentang bagaimana para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala membawa kaumnya agar beriman kepada Allah, membawa kepada keselamatan dan kebahagiaan. Namun bagaimana pula kaumnya menolak ajakan nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala sehingga kesudahan mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diawali dengan Nabi Nuh alaihi salam sesuai dengan urutan di dalam mushaf, dan begitulah urutan dari nabi-nabi Allah, di mana di awal surat Al-A'raf adalah tentang Nabi Adam alaihi salam. Maka sesuai dengan urutannya, Rasul pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Sebelum Nabi Nuh ada Nabi Idris dan Nabi Syith, namun tidak banyak diceritakan oleh Al-Quran. Karenanya Imam Ibnu Katsir mengatakan, inilah awal Rasul Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh alaihissalam, yang akan diceritakan oleh Allah dengan kaumnya, yang dilanjutkan dengan Nabi Hud, kemudian Nabi Saleh, dan terakhir nanti adalah Nabi Lut dan Nabi Shu'aib alaihimussalam. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus beberapa nabi kepada kaum mereka masing-masing. Kaidahnya, setiap nabi diutus kepada kaumnya, dan begitulah manusia yang diberikan oleh Allah tanggung jawab juga kepada kaumnya. Kita semuanya juga diberi kewajiban oleh Allah untuk mengajak, untuk menyampaikan kebaikan kepada, tentu paling awal adalah kepada keluarga kita, kemudian tetangga, kiri dan kanan kita, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, kemudian yang paling dekat adalah masyarakat kita, kaum kita masing-masing. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi, dan kami sungguh sudah mengutus Nuh kepada kaumnya. Semua nabi Allah perintahkan agar mereka menyampaikan kepada semua kaum mereka, ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh, agar mereka menyembah Allah, karena tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala.
Nabi Nuh menyampaikan kepada kaumnya, jika mereka tidak mau beribadah kepada Allah, menyembah Allah Subhanahu wa taala, inni akhafu alaikum azab yaumin azim. Sungguh aku khawatir kepada kalian. Kalian akan ditimpa azab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban kaumnya ketika diajak oleh Nabi Nuh untuk menyembah Allah, hanya mengabdi kepada Allah, dan mengkhawatirkan datangnya azab kepada mereka? Qalal mala'u min qaumihi. Orang-orang yang disebut al-mala' oleh Al-Quran, yang artinya adalah al-kubara, para pemuka, para pemimpin dari kalangan mereka, kepala kabilah atau kepala suku, justru mengatakan kepada Nabi Nuh alaihi salam, inna lanaraka fi dhalalim mubin. Apa yang sudah kami lakukan itu sudah dalam petunjuk. Justru Anda, Nabi Nuh, ketika mengajak kami untuk menyembah Allah, berarti Anda mengajak kami kepada kesesatan yang nyata. Na'udzubillah. Petunjuk justru dipandang kesesatan oleh kaumnya. Kebaikan justru dianggap keburukan oleh kaumnya. Inilah bahasa yang diingatkan pula oleh Allah ketika Nabi Adam digoda oleh iblis. Bahasanya dibalik. Nabi Adam yang mendapat petunjuk justru dikatakan salah dan sesat. Sementara iblis yang mengajak kepada kesesatan dipandang atau dianggap membawa kepada petunjuk dan kebahagiaan. Karenanya Nabi Nuh alaihissalam menyampaikan dengan penuh bijaksana kepada kaumnya, wahai kaumku, laisa bi dhalalah. Sungguh aku bukan berada dalam kesesatan. Namun aku adalah benar Rasul dari Allah Subhanahu wa taala, Rabbil alamin. Nabi Nuh meyakinkan kaumnya bahwa yang ia bawa adalah risalah dari Allah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu berasal dari Allah, maka tentu merupakan kebenaran-kebenaran, bukan sebaliknya kesesatan atau kesalahan-kesalahan. Nabi Nuh pula melanjutkan ajakannya kepada kaumnya dengan menyampaikan 3 hal atau 3 dalil, 3 argumentasi yang ini nanti kita kaitkan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa begitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking khawatirnya di akhir masanya baginda mengumpulkan seluruh masyarakat, seluruh kaumnya, mempersaksikan apakah Nabi sudah menyampaikan seluruhnya atau ada yang ditutup-tutupi yang belum tersampaikan. Uballighukum risalati Rabbi. Aku bertugas dan aku diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan semua tuntunannya, semua risalahnya. Tabligh, inilah tugas para nabi, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah wa ansahu lakum, memberikan nasihat, memberikan wejangan. Benar, cara para nabi adalah dengan bahasa nasihat, bahasa mengajak, bahasa yang sangat lembut agar kaumnya mau mendapatkan kebahagiaan. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Yang ketiga, karena Nabi dibekali oleh Allah wahyu, maka tentu ada ilmu-ilmu, ada hal-hal yang tidak diketahui oleh selain para nabi. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Dan aku mengetahui dari Allah, dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang kalian belum ketahui. Dalam riwayat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Imam Muslim rahimahullah, saat Nabi menjelang akhir hayatnya, beliau naik ke Bukit Sofa, mengumpulkan seluruh kaumnya untuk memastikan bahwa tugas ini sudah dijalankan dengan sebaik-baiknya. Beliau mengatakan, "Fama antum qailuna anni?" Apa yang kalian katakan tentang aku? Maka
spontan dan serempak mereka mengatakan faqad ballaghta wa addaita wa nasahta. Sungguh engkau wahai Muhammad sudah menyampaikan, ballaghta wa nasahta, sudah memberikan nasihat, wa addaita, sudah menyampaikan dan menjalankan semua tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tenanglah hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berarti ia sudah menyempurnakan dan tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah ketiga tuntunan pokok atau tugas pokok para nabi yang kemudian dibahasakan oleh Allah tentang Nabi Nuh, nanti pula tentang Nabi Hud, dan kemudian Nabi Saleh alaihi wassalam. Pertanyaan Nabi Nuh yang diajukan kepada kaumnya ketika mereka tidak mau mengikuti ajakannya. Awa ajibtum an ja'akum dzikrum mir rabbikum ala rajulin minkum. Kenapa jika peringatan itu datang dari manusia seperti aku, laki-laki biasa, tidak ada keistimewaan dalam berbagai aspek kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Fisiknya sama, fitrahnya sama, keinginannya sama, kecenderungannya sama, makan juga, minum juga, berkeluarga juga, bermasyarakat juga. Kenapa ketika yang datang itu manusia seperti kalian, kata Nabi Nuh, kalian tidak mau mengikuti? Padahal para nabi termasuk Nabi Nuh hanya memberikan peringatan liyunzirakum, kemudian walitattaqu, agar kalian bertakwa kepada Allah, dan yang ketiga wala'allakum turhamun, agar kalian senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada dalil yang lain yang mengakibatkan mereka tidak mau beriman kepada para nabi adalah karena nabi manusia biasa. Nabi disebut sebagai bashar. Nabi adalah manusia biasa yang sama dengan kaumnya. Mereka ingin nabi ini spesial. Nabi ini berbeda dari berbagai aspek. Tentu kita katakan tidak mungkin. Justru nabi berasal dari kaumnya, dari kerabatnya. Nabi pula berbahasa dengan bahasa kaumnya, memiliki adat budaya dan sekian banyak kesamaan-kesamaan dengan kaumnya agar mudah dicontoh. Sekiranya para nabi dari kalangan malaikat seperti yang mereka inginkan, bagaimana mungkin kita dapat meneladani, mencontoh? Karena nabi diutus kepada kaumnya, kepada manusia yang sama. Tidak ada perbedaan kecuali satu saja. Innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Allah abadikan di surat Al-Kahfi ayat terakhir, katakanlah, aku manusia biasa seperti kalian, namun aku diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian banyak dalil dan argumentasi yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Apa balasannya? Fakadzabuhu fa'anjainahu walladzina ma'ahu fil fulki. Mereka mendustai Nabi Nuh, maka kemudian akhir nasibnya adalah Allah menyelamatkan Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman bersamanya yang Allah siapkan melalui wahyu kepada Nabi Nuh untuk membuat kapal layar atau perahu atau disebut juga bahtera yang kemudian menyelamatkan dari banjir bandang. Sedangkan kaumnya yang tidak mau beriman. Padahal masa-masa akhir Nabi Nuh bersama mereka, tetap Nabi Nuh mengajak agar mereka mau naik ke perahunya. Namun ternyata mereka tetap saja akan diselamatkan oleh nabinya pun tidak mau. Padahal sudah sangat jelas banjir bandang amat sangat besar. Nabi Nuh ingin menyelamatkan mereka. Namun ternyata mereka tetap saja bersikukuh, tidak mau mengikuti Nabi Nuh. Wa aghraqnal ladzina kadzdzabu bi ayatina. Begitulah Allah menenggelamkan semua kaum Nabi Nuh kecuali yang mau diajak di atas kapal layar bahtera yang menyelamatkan Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman bersamanya. Inilah akhir dari kisah Nabi Nuh secara ringkas.
bagaimana Nabi Nuh selalu mengajak, selalu berusaha untuk menolong mereka. Namun ketika mereka ingkar, Allah membalas mereka dengan banjir yang membinasakan semua kaum Nabi Nuh, melainkan yang mengikuti menuju tempat yang lain melalui kapal layar. Ayat 65 sampai dengan ayat 71 Allah membahas tentang bagaimana Nabi Hud mengajak kaumnya agar beriman kepada Allah, hanya menyembah Allah, menyampaikan kebaikan-kebaikan agar kebaikan itu didapatkan di dunia dan didapatkan kelak di akhirat. Namun sikap kaum Nabi Hud sama dengan sikap kaum Nabi Nuh kepada nabi mereka. Wa ila adin akhahum huda. Allah menyebutnya dengan kata saudara, karena para nabi itu diikat dengan ikatan yang sama, yaitu ikatan kenabian, ikatan kerasulan, ikatan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibawa dari satu langit ke langit berikutnya, bertemu dengan beberapa nabi, disebutkan juga ungkapan sambutannya adalah marhaban bil akhil karim bin nabi salih. Selamat datang wahai saudaraku yang mulia, wahai nabi Allah yang mulia. Kata saudara ini menunjukkan kedekatan. Dan ikatannya bisa jadi ikatan keturunan. Bisa pula ikatannya adalah karena satu ikatan dinas. Di sini ikatan kenabian, ikatan kerasulan. Atau kita ikatan kekerabatan, ikatan pertemanan, ikatan persahabatan. Justru Rasulullah SAW mencontoh bahwa semua yang pernah bersama Rasul, berinteraksi, bergaul adalah saudara-saudaranya. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sungguh orang-orang beriman itu layaknya saudara kandung. Karena ikhwatun beda dengan ikhwanun. Kalau ikhwanun bukan saudara kandung, tapi ikhwatun artinya saudara kandung, ibarat saudara kandung. Padahal umumnya kata ikhwatun, kalau kita baca di dalam Al-Quran, berhubungan dengan mereka yang disebut sebagai ahli waris, yaitu saudara kandung, anak kandung. Tetapi karena dekatnya hubungan Nabi dengan Nabi yang lain, maka Allah menyebutnya akhahum, saudara mereka. Dan kepada kaum Ad, Allah utus saudara mereka yang bernama Hud. Allah juga menyebut kata akhahum dinisbahkan kepada kaumnya, untuk menunjukkan bahwa Nabi Nuh dan di sini Nabi Hud adalah juga saudara bagi kaumnya. Bukan orang asing, bukan orang yang tidak bergaul, bukan orang yang tidak bersahabat. Rasulullah SAW mengingatkan kita semuanya, mukmin yang baik itu adalah yang bergaul, yang bersahabat, tetapi bersabar atas keburukan-keburukan mereka, bukan yang kemudian menyendiri, menyepi, tidak mau bergaul, tidak mau bersahabat, tidak mau berteman. Al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairun minal mu'minil ladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Hadithul Bukhari. Mukmin yang bergaul, bersahabat, berinteraksi, berteman, itu jauh lebih baik daripada mukmin yang tidak berteman, yang hidupnya sendirian, yang tidak mau bergaul dengan manusia. Maka dikatakan akhahum, betapa Nabi Hud dengan kaumnya adalah seperti layaknya saudara antara saudara dengan yang lainnya, menunjukkan kedekatan. Nabi Hud pun sama seperti mana Nabi Nuh dahulu menyampaikan, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Ayat 59 sama dengan redaksinya di ayat 65. Secara bahasa dalam kaidah ilmu Al-Quran menunjukkan inilah salah satu mukjizat bahasa Al-Quran. Ada kesamaan bahasa, ada kesamaan ungkapan, yang itu menunjukkan keagungan dan keindahan bahasa Al-Quran. Bagaimana sambutan, penerimaan dari kaumnya? Allah Subhanahu wa taala menyampaikan
di ayat 66, qalal mala'ul ladzina kafaru min qaumihi inna lanaraka fi safaha. Bahasanya sedikit berbeda ungkapan. Ketika di ayat 61, kaum Nabi Nuh mengatakan kepada Nabi Nuh, engkau berada dalam kesesatan. Di sini kaum Nabi Hud mengatakan kepada nabinya bahwa engkau berada dalam kebodohan. La safaha. Kedua-duanya adalah tentu bahasa cemoohan yang tidak patut disampaikan kepada para nabi yang mulia, para nabi yang mengajak kepada kebaikan. Bagaimana mungkin kita melabel dengan bahasa yang sangat tidak sesuai, yang tidak beretika, yang tidak beradab. Tapi itulah ungkapan yang Allah abadikan menunjukkan betapa Nabi bersungguh-sungguh, mereka pula bersungguh-sungguh mengingkari nabi-nabi. Bahkan kemudian ditambah oleh Allah, wa inni lanazunnuka minal kadzibin, dan kami meyakini kamu itu termasuk para pendusta. Sifat Nabi yang paling utama adalah siddiq. Selalu benar, selalu jujur, tidak pernah berdusta, tidak pernah berkata yang tidak benar. Nabi Hud menjawab apa yang mereka tuduhkan dengan bahasa yang juga lembut sekali. Qala ya qaumi laisa bi safaha. Maaf kaumku, aku bukan seperti yang kalian tuduhkan. Aku tidak berada dalam kebodohan karena aku selalu dibimbing oleh wahyu. Aku dibimbing oleh petunjuk Allah. Tidak mungkin seseorang yang dibimbing dengan petunjuk, dengan wahyu itu bodoh. Pasti Allah siapkan ilmu-ilmu yang tidak diketahui oleh selain para nabi Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Hud meyakinkan, walakinni rasulun mir rabbil alamin, seperti juga di ayat sebelumnya tentang Nabi Nuh, aku pula adalah utusan dari Rabb yang menguasai semesta alam ini. Begitulah bahasa yang diungkapkan, yang kemudian Nabi Nuh menyampaikan kepada kaumnya apa tugas dan fungsinya sebagai nabi. Aku menyampaikan petunjuk dan tuntunan dari Tuhanku, dan aku ini adalah nasihun amin, penasehat yang jujur. Bahasanya adalah menasehati, bahasanya adalah mengajak, bahasanya adalah membimbing, bahasanya adalah menyeru bagaimana mereka mau bersama kebahagiaan yang dirasakan oleh nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Seperti juga Nabi Nuh menyampaikan kepada kaumnya, Nabi Hud pun menyampaikan. Kenapa mereka tidak mau beriman? Hanya karena aku adalah manusia biasa. Tidak berbeda dengan kalian. Padahal justru ketika sama, ketika tidak berbeda, berarti kita semuanya bisa menjalankan seperti yang dijalankan oleh para nabi. Keterkejutan itu disampaikan oleh Nabi Hud alaihissalam. Awa ajibtum an ja'akum dzikrum mir rabbikum ala rajulin minkum. Kenapa kalian tidak mau kalau yang datang itu aku, manusia biasa? Bahkan aku bersama kalian dan kalian tahu siapa aku. Aku berasal dari kaum yang sama dengan kalian. Disinilah cara Allah mengingatkan bahwa para nabi sengaja Allah utus dari kaumnya karena ada persamaan-persamaan yang banyak, sehingga komunikasinya mudah, sehingga dalam tanda kutip tidak ada alasan untuk mereka tidak mengikuti nabi yang berasal dari kaum mereka sendiri. Nabi Hud menambahkan di sini yang membedakan dengan Nabi Nuh sebelumnya, wadhkuru idz ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuh. Ingatlah, kalian ini adalah kaum yang diistimewakan. Sebelum kita ada Nabi Nuh, dan semuanya yang tidak beriman dibinasakan. Kita berasal dari yang diselamatkan oleh Allah dengan bahtera. Maka jadilah kita kaum setelah kaum Nabi Nuh alaihissalam. Dan kalian diberikan kelebihan. Wazadakum fil khalqi bastoh. Allah menambah kekuatan kepada kita semuanya. Irama dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Ingat, kaum Ad, yaitu kaum Nabi Hud, adalah kaum yang dilebihkan oleh Allah kekuatan fisiknya, kekuatan badannya, tubuhnya amat sangat kuat. Bahkan mereka dapat membuat bangunan
di atas bukit dengan sarana yang sangat sederhana. Kekuatan mereka disebut oleh Allah sebagai kekuatan yang sangat dahsyat. Tidak ada sebelumnya yang menandingi kekuatan kaum dari Nabi Hud. Harusnya mereka semakin mensyukuri karunia Allah. Maka Nabi Hud mengingatkan, fadhkuru ala Allah. Ingatlah nikmat-nikmat yang sangat banyak yang Allah lebihkan atas kalian, la'allakum tuflihun, agar kalian termasuk orang-orang yang beruntung di dunia dan beruntung pula di akhirat. Kelebihan itulah yang diingatkan oleh Allah. Kelebihan itulah yang disampaikan oleh Nabi Hud kepada kaumnya, agar mereka berfikir, mereka menyadari banyaknya karunia Allah. Kelebihan dan keutamaan yang Allah anugerahkan seharusnya menjadikan mereka semakin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa jawaban dari kaum Nabi Hud alaihissalam? Qalu ajitana lina'budallaha wahdah. Wahai Hud, apakah kamu datang kepada kami agar kami hanya menyembah Allah, padahal kami menyembah pula Tuhan-Tuhan kami? Mereka berandai-andai, berasumsi, beranggapan bahwa semakin banyak Tuhan yang disembah, semakin banyak yang akan menolongnya. Padahal hal yang demikian dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena termasuk kategori mempersekutukan Allah. Di dalam hadis Bukhari dan Muslim, ketika Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, apakah kalian tahu atadruna ma haqqullah 'alal ibad? Apakah kalian tahu apa hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba-hambanya? Para sahabat menyampaikan, Allahu wa rasulu a'lam. Tentu Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Rasul SAW mengajarkan, an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Kalian beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukan, berarti kalian sudah menjalankan hak Allah atas kalian. Lantas Rasul bertanya lagi, jika kalian beribadah dan tidak berbuat syirik, apa hak kalian atas Allah Subhanahu wa ta'ala? Atau apa yang Allah akan berikan kepada kalian? Maka para sahabat kembali menyandarkan pengetahuan itu kepada Allah dan Rasulnya. Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang maha tahu. Rasul kemudian mengajarkan, kalian akan diberikan pertolongan. Kalian akan dianugerahi oleh Allah kenikmatan dan kebaikan atas ibadah yang kalian jalankan semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka meminta bukti kepada Nabi Hud, in kunta minas shadiqin, jika benar kamu termasuk orang-orang yang benar. Disinilah Nabi Hud menjawab, sungguh kebencian dan kemurkaan Allah akan menimpa kalian. Kalian tetap membantah apa yang aku sampaikan, padahal tidak ada yang dapat menolong kita semuanya kecuali Allah. Kemudian bahasa Nabi Hud alaihissalam, fantaziru inni ma'akum minal muntazirin. Tunggulah apa yang Allah akan turunkan kepada kalian. Sungguh kita semuanya hanya akan menunggu semua yang Allah tetapkan untuk kita semuanya. Turunlah azab di dalam surat Al-Haqqah. Bagaimana azab itu bentuknya berbeda dengan kaum Nabi Nuh. Kaum Nabi Hud Allah binasakan dengan angin yang sangat pedih. 8 hari 7 malam. Sehingga menghancurkan mereka semuanya. Dan Allah menyelamatkan Nabi Hud dan orang-orang yang beriman bersamanya. Dan mereka semuanya Allah binasakan hingga ke akar-akarnya. Menunjukkan tidak tersisa dari mereka karena disapu oleh angin yang sangat dingin, angin yang sangat berat, yang itu berlangsung cukup lama. Masya Allah, akhir dari kehidupan mereka juga seperti akhir dari kehidupan kaum Nabi Nuh alaihi salam. Ayat 73 hingga ayat 78 yang kita bahas pada kesempatan hari ini adalah tentang bagaimana Nabi Soleh Allah utus kepada kaum yang disebut dengan kaum Tsamud. Ada hal yang berbeda, bahwa kaum Nabi Soleh adalah kaum yang handal, yang ahli dalam perniagaan.
Dan mereka biasa melakukan jual beli yang amat sangat menguntungkan. Setelah diteliti ternyata kenapa mereka untung besar pada awalnya, karena mereka biasa melakukan kecurangan dalam timbangan. Yang kita kenal dengan surat Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin. Namun wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang-orang yang curang dalam timbangan, itu di masa Nabi Muhammad SAW saat pertama kali datang ke Madinah. Ada kebiasaan buruk para peniaga, para penjual yang berlaku curang. Yang bagus diletakkan di atas misalnya, yang buruk, yang jelek diletakkan di bawah, sehingga tidak tahu bahwa ada yang buruk di bawah dari yang bagus-bagus. Atau ketika mereka menimbang untuk orang lain, mereka kurangi. Namun apabila mereka meminta dari orang lain, mereka ingin lebih dari timbangan yang sesungguhnya. Disitulah kekhasan atau cerita yang menjadi keburukan, karakter yang buruk dari kaumnya Nabi Saleh alaihi salam. Wa ila Thamuda akhahum Salihah. Seperti kepada kaum Nabi Nuh, kepada kaum Nabi Hud, Allah juga utus Nabi Saleh kepada kaum Thamud, yang notabene sama, agar mereka beribadah kepada Allah. Sungguh tiada ilah melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah datang kepada kalian bukti-bukti dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukti yang kalian baca kisahnya tentang kaum Nabi Nuh. Bukti tentang kaum Nabi Hud yang dibinasakan, diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Agar dua contoh itu tidak terjadi pada kita, maka berimanlah kalian kepada Allah. Saat itulah mereka meminta bukti dari Nabi Saleh. Mereka meminta agar Allah mencipta dari batu-batu yang besar itu unta betina. Masya Allah. Tentu Nabi Saleh alaihissalam memenuhi permintaan mereka, karena mereka berjanji jika Nabi Saleh meminta kepada Allah agar Allah keluarkan unta dari balik batu, atau Allah ciptakan unta dari batu, maka mereka akan beriman. Nabi Saleh meminta kepada Allah, Allah kabulkan, dengan syarat mereka dilarang mengganggu, apalagi sampai menyiksa atau membunuh unta yang disebut dengan naqatullah, yaitu unta Allah. Di ayat 73, hadhihi naqatullahi lakum ayah. Inilah unta betina Allah. Bukan berarti dinasbahkan kepada Allah, tapi untuk menunjukkan bahwa unta ini berbeda dengan unta yang lain. Biarkan unta itu memakan di area perkebunan, di area sawah yang sangat luas. Biarkan unta itu berjalan dan hidup dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh diganggu, tidak boleh dilukai, disakiti, apalagi dibunuh. Tapi ternyata apa yang dilarang oleh Nabi Saleh, wala tamassuha bisu'in fayakhudzakum adzabun alim. Bahasa Nabi Saleh alaihissalam, janganlah kalian menyakiti apapun kepada unta betina Allah Subhanahu wa taala, karena akan berakibat kalian akan mendapatkan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak tahan. Mereka pula sesungguhnya hanya ingin mencemooh Nabi Saleh alaihissalam. Buktinya mereka tidak hanya menyakiti, tapi membunuh unta tersebut. Ketika unta tersebut dibunuh, Nabi Saleh angkat tangan. Sulit untuk kemudian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa kaumnya, karena mereka sudah berjanji akan menjaga, akan beriman setelah Allah mencipta unta dari batu-batu yang ada di sekitar mereka. Nabi Saleh juga mengingatkan kepada kaumnya, wadhkuru ij'alakum khulafa'a min ba'di 'ad. Kita ini adalah pelanjut dari kaum Nabi Hud. Kita ingat, kaum Nabi Hud dibinasakan oleh Allah, namun Allah kecualikan orang-orang yang beriman, Allah selamatkan. Ketika itulah, maka yang selamat itulah berkembang, dan kemudian lahirlah keturunan-keturunan, dan menjadilah mereka sesungguhnya adalah kaum Thamud,
kaumnya Nabi Soleh alaihi salam. Maka Nabi Soleh mengingatkan, sungguh kita beruntung. Kitalah yang diselamatkan oleh Allah dahulu. Kita berasal dari kaum Nabi Hud. Maka janganlah apa yang terjadi kepada kaum Nabi Hud terjadi pula pada kita semuanya. Allah juga mengingatkan melalui lisan Nabi Soleh bahwa mereka ditempatkan di tempat yang sangat baik. Istana-istana, bahkan bukit-bukit itu dipahat menjadi rumah-rumah. Maka ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti juga Nabi Hud kepada kaumnya Ad, Nabi Soleh kepada kaum Thamud, mengingatkan nikmat Allah yang sangat banyak. Bahkan yang berbeda. Itulah yang harus disyukuri. Itulah yang harus ditunaikan haknya. Dengan semakin beribadah, semakin beramal soleh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun, apa yang mereka lakukan adalah mengkufuri nikmat Allah. Apa yang mereka lakukan mendustakan nikmat-nikmat Allah. Padahal Allah mengingatkan di berbagai ayat Al-Quran. La in syakartum la azidannakum. Di surat Ar-Rahman sampai berulang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat apa lagi yang kalian dustakan dari sekian banyak nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat 75. Datanglah pemuka-pemuka dari kabilah yang ada di kaum Thamud. Kaumnya Nabi Soleh alaihi salam. Mereka menyombongkan diri. Malah mengatakan kepada orang-orang yang tidak berdaya. Orang-orang yang lemah. Kenapa kamu mengikuti Nabi Soleh? Kenapa kamu beriman kepada Nabi Soleh? Sungguh dia bukan siapa-siapa. Dia adalah seseorang yang di bawah kita. Kekayaannya di bawah kita. Kemudian juga ia bukan tokoh. Ia bukan pemuka masyarakat. Kenapa kalian justru beriman kepada ia, bukan beriman kepada kami? Disitulah sedikit kesombongan itu muncul dari para pemuka kabilah yang ada di kaum Thamud. Maka kemudian mereka menjawab, sesungguhnya kami percaya dengan apa yang disampaikan. Kata para ulama tafsir, bahasa ini adalah dari orang-orang yang mengimani Nabi Soleh. Mereka ternyata bertahan dengan keimanannya. Mereka tidak tergoda dengan pemuka-pemuka kabilah Thamud. Mereka tetap yakin bahwa Nabi Soleh akan membahagiakan, akan menyelamatkan mereka. Ketika diminta untuk meninggalkan Nabi Soleh, justru mereka mengatakan, kami justru beriman kepada siapa yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Disinilah para pemuka itu kemudian menyombongkan diri dan mengatakan, sungguh kami mengingkari apapun yang kalian imani. Kami tidak akan pernah percaya dengan semua yang kalian imani dari Nabi Soleh alaihissalam. Istakbaru, inilah sifat yang dikemukakan oleh Allah terhadap kaum Thamud. Istikbar berasal dari kaburo yakburu, besar. Namun di sini maksudnya adalah membusungkan diri, menganggap dirinya besar, padahal ia kecil di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, yang kita sebut dengan istilah takabur, sombong dan menyombongkan diri. Itulah sifat yang sangat dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka kemudian menyembelih unta betina itu. Fa'akorunna kota wa'atau an amri rabbihim. Mereka berlaku angkuh terhadap perintah Allah melalui Nabi Soleh agar tidak menyakiti, tidak mengganggu unta tersebut. Mereka malah berkata, wahai Soleh, sekarang buktikan ancamanmu bahwa jika kami mengganggu hewan ini, jika kami menyembelih dan membunuh hewan ini, kami akan ditimpa azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ungkapan yang berani. Namun itulah ungkapan yang tercela. Tidak boleh manusia meminta diturunkan azab. Jangankan azab, kita meminta sakit saja dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Meminta mati saja tidak boleh. Namun jika Allah uji dengan sakit,
Allah uji dengan kematian salah seorang anggota keluarga kita, sahabat kita, teman kita, kita wajib bersabar. Karena itu maunya Allah, karena itu kehendak Allah. Namun manusia tidak boleh meminta diuji. Tidak boleh meminta sakit, tidak boleh apalagi meminta meninggal dunia. Di sini kaum Nabi Soleh malah meminta, ayo turunkan azab atas kami. Jika benar ancamanmu kepada kami, kami telah membunuh, menyiksa unta itu, maka silakan turunkan azab atas kami. Inilah sikap yang tentu amat sangat tercela, karena tidak akan ada yang mampu menjaga, menghindarkan diri, memelihara diri, menolak azab Allah Subhanahu wa ta'ala yang amat sangat pedih. Saat itulah kesombongan itu pada puncaknya, fa'akhadhathumur rajfatu fa'asbahu fi darihim jathimin. Datanglah gempa menimpa mereka semuanya. Ada teriakan yang sangat keras di surat Al-Haqqah, bit-taghiyah, dengan teriakan wa amma thamudu fa'uhliku bit-taghiyah. Adapun kaum Tsamud, Allah binasakan dengan teriakan yang sangat keras yang menghancurkan seluruhnya. Di ayat ini dikisahkan mereka dibinasakan dengan gempa. Berarti ada dua. Ada gempa yang diiringi dengan teriakan atau suara yang sangat dahsyat, yang semuanya tidak akan tahan dengan suara tersebut. Bergelimpanganlah mereka dan mereka jatuh di dalam reruntuhan rumah-rumah mereka. Karena gempa, maka semua rumah mereka pun hancur binasa. Padahal itu adalah kecanggihan mereka membangun istana. Bahkan saking kuatnya mereka membangun itu di atas bukit, memahat bukit menjadi rumah-rumah, menjadi istana-istana. Saat gempa tentu tidak ada yang dapat menolaknya, dan mereka terkubur hidup-hidup di bawah reruntuhan rumah mereka yang juga berasal dari batu-batu yang sangat keras. Inilah akibat dari mereka tidak mau mengimani nabi-nabi mereka. Semua yang dituntun oleh para nabi pasti, dan kita sangat yakin, adalah untuk kebaikan, adalah untuk kebahagiaan, adalah untuk keselamatan. Karena para nabi sudah mencontohkan, para nabi sudah membuktikan merekalah orang-orang terbaik. Merekalah manusia-manusia yang Allah jamin kebaikan dunianya, dan mereka pula Allah jamin kebaikan akhiratnya. Sungguh kita sangat bersyukur tuntunan Nabi Muhammad SAW. Sekian banyak sunnah-sunnahnya kita dapat menjalankannya, dapat menyempurnakannya, sehingga kita insya Allah terus-menerus dilimpahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rahmat, keberkahan. Dan mengikuti Nabi adalah juga mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi ini benar diutus oleh Allah, sehingga semua ucapan Nabi, semua perilaku Nabi, semua sifat Nabi itu berdasarkan bimbingan, tuntunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah akhir dari tafsir kita surat Al-A'raf ayat 78, yaitu berakhir pada kesudahan nasib yang dialami oleh kaum Nabi Soleh alaihi salam. Kita memohon kepada Allah kisah-kisah tersebut, dari kisah Nabi Nuh dan kaumnya, Nabi Hud dan kaumnya Ad, Nabi Soleh dan kaumnya Tsamud, menjadi pelajaran bagi kita semuanya, menjadi catatan bagi kita semuanya. Kita ingin bahwa kita adalah umat terbaik, umat yang selalu mengikuti nabinya, umat yang selalu menjalankan tuntunan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan majelis kita termasuk bagian dari kita ingin menjadikan diri kita adalah para pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah kelak. Allahumma syfa'na bil Qur'an. Ya Allah, syafaati kami semua dengan Al-Quran. Allahumma arhamna bil Qur'an. Rahmati kami semua ya Allah dengan Al-Quran. Allahumma barik lana bil Qur'an. Berkahi semua kami ya Allah dengan Al-Quran. Allah mansurna bil Qur'an. Tolong kami semua ya Allah dari bencana, dari musibah dengan Al-Qur'anmu yang mulia. Dan di yaumil qiyamah ya Allah, jadikan Quran itu pembela-pembela kami semuanya. Amin ya rabbal alamin.
Demikian, wallahu a'lam bishawab. Al-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.